Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati dan senantiasa dimuliakan, dengan mengucap syukur alhamdulillah wa syukurillah sore hari ini bisa berkumpul sehat walafiat dan kurang suatu apa, dan syukur alhamdulillah kelihatannya COVID sudah mulai reda sehingga kita bisa mulai pengajian kembali. Kaitan dengan Hari Idul Fitri, kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umat Islam yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Para bapak, ibu, hadirin rahimahullah, sore hari ini kita bisa bersilaturahim secara langsung ya setelah sekian lama. Kita sore hari ini dipertemukan kembali. Tampaknya sih sudah betul-betul mereda ya. Mudah-mudahan betul-betul memasuki fase endemi ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sholat berjamaah. Pada hadis yang lain Rasulullah mengatakan di dalam satu ini maqalah ulama ya Atha bin Ribah itu, dia mengatakan laisa li ahadin idza sami'an nida ayyada'a sholatal jamaah. Jangan sampai kita mendengarkan azan tetapi tidak mendatangi jamaah. Ya. Padahal kita mendengarkan azan. Ya, mohon diringankan ya langkah kakinya. Sebab kita sudah tahu, bahan yakin ya, pahala sholat jamaah itu dibanding sholat sendirian kan jauh sekali ya, 1:27. Sholat jamaah sekali itu sepertinya seperti orang sholat sendirian 5 hari. Kan betapa ininya ya, betapa pentingnya sholat berjamaah. Dari 5 waktu yang paling berat jamaah apa Pak? Subuh. Kedua Isya. Yang paling ringan Maghrib. Biasanya paling kebek Maghrib ya. Jadi meskipun sama kedudukannya, sama-sama sholat fardu ya, tetapi memang ada perbedaan apresiasi, perbedaan penghargaan untuk 2 sholat dari 5 itu, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Perbedaan penghargaan dalam pengertian pahala ya, itu tentu berkaitan dengan tingkat kesulitan pelaksanaannya. Artinya akan dikejar, berusaha sebisa mungkin untuk mendatangi sholat Isya dan sholat subuh. Karena apa? Karena fadilahnya yang luar biasa, karena keutamaannya yang luar biasa. Ini sholat jamaah dengan subuh dan sholat Isya ya. Karena itu berarti tiap hari menjadi kesempatan ya bagi kita untuk memanfaatkan sebisa mungkin untuk jamaah Isya dan jamaah subuh.
Ya yang lain ya berjamaah. Tapi tadi ada penekanan punya nilai lebih karena tadi tingkat kesulitan untuk hadir ke jamaah subuh itu lebih berat daripada maghrib misalnya. Karena itu umat Islam ini akan ditakuti oleh orang non muslim. Umat Islam akan ditakuti jika sholat subuhnya itu jamaahnya banyak sama dengan sholat maghrib. Jika jamaah sholat subuh sama dengan banyaknya sholat maghrib, itu hebat sekali. Ini berarti kekuatan umat Islam tampak. Jumlah jamaah sholat maghrib kok sama dengan subuh. Wah, mantap kan gitu. Karena maghribnya 3 shaf, subuhnya setengah atau mungkin 1 shaf. Kan gitu ya. Bisa. Sekarang bagaimana kalau orang yang jamaah sholat subuh? Sholat subuh dengan berjamaah. Rasulullah mengatakan man sholat as-subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Maka faka'annama qamal laila kullahu. Maka seakan-akan orang ini melaksanakan sholat 1 malam full. Dia memperoleh pahala seperti orang melaksanakan sholat sunnah semalam full. Bagi mereka yang sholat subuh berjamaah. Sudah berada di sejak berapa? Umur 20 tahun. Mundu isrina sana. Jadi sejak umur 20 tahun, ini pengakuannya Sa'id bin Musayyab ya. Kalau muadzin itu adzan di masjid, saya pastikan saya sudah berada di dalam masjid. Artinya beliau always ya selalu berjamaah. Bahkan datangnya ke masjid itu berarti sebelum muadzin. Sejak usia 20 tahun. Memberikan motivasi kepada kita semuanya tentang pentingnya berjamaah sholat itu. Khususnya tadi 2 sholat ya, sholat Isya dan subuh. Diriwayatkan oleh ulama salaf bahwa idza kana yaumul qiyamah yuhsyaru qaumun wujuhuhum kal kawaib. Nanti ya, pada hari kiamat nanti orang-orang dikumpulkan, orang-orang kaum dikumpulkan. Dan orang-orang yang dikumpulkan pada hari kiamat itu wujuhuhum, wajahnya kal kawaib, seperti bintang ad-durriyi kan mencorong itu bersinar ya, bersinar. Jadi nanti pada hari kiamat itu ada sekelompok orang yang dikumpulkan bersama-sama yang semuanya wajahnya itu mencorong seperti bintang yang bersinar. Kal kaukabi ad-durri. Wa qala lahum al-malaikah. Lalu para malaikat ini melihat, ini siapa? Oh, ada orang, sekelompok orang yang wajahnya mencorong, bersinar seperti bintang al-kawakib. Lalu para malaikat tanya, qala lahum ma kanat a'malukum. Wahai kaum ini, amalan apa? Makanan a'malikum. Amalan apa yang menjadikan wajah kalian bersinar seperti bintang? Ini pertanyaan malaikat. Fataqulu lahum al-malaikat. Kemudian fayaquluna kunna idza sami'na al-adhan kumna idza tuhara wa la yashkuruna ghairuha. Lalu mereka ini yang wajahnya
bercahaya seperti bintang. Itu mereka menjawab, ya kami ketika mendengar azan dikumandangkan, kami kumna ila toharoh, langsung bergegas mengambil wudhu. La yashuluna ghairuha, saya tidak disibukkan dengan hal-hal lain. Artinya langsung wudhu, tidak pegang HP dulu. Tidak pegang HP dulu. Tidak disibukkan oleh hal-hal lain di luar wudhu. Artinya memang begitu dengan suara adzan langsung ambil wudhu. Nah, ini begitu. Dan tentu tidak hanya wudhu ya, tapi kemudian langsung sholat. Artinya begitu mendengar adzan, kemudian berwudhu, ya, lalu pergi untuk jamaah sholat. Jadi kelompok ini bercahayanya lebih terang lagi lah, ya. Lebih terang lagi, lebih hebat lagi dibanding yang pertama tadi. Karena persidannya seperti al-aqmar, seperti lagi-lagi malaikatnya penasaran. Malaikatnya ini apa bahasanya Pak? Kalau udah main tahu. Kalau bahasa sekarang penasaran. Kepo. Iya, jadi kepo aja ingat. Kepo malaikatnya ini. Kepo, pengen tahu aja gitu kan. Kepo. Nah, malaikatnya kepo, gua tanya lagi. Siapa mereka ini katanya. Fayaqulu lahum al-malaika. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, sama pertanyaan, makanat a'malukum. Apa yang membuat kalian kok seperti ini? Amalan apa yang bisa membuat wajah-wajah kalian itu bersinar seperti rembulan? Ini pertanyaan malaikat. Lalu apa jawaban ini orang-orang yang wajahnya seperti rembulan ini? Kemudian mereka menjawab, kunna natawaddu qabla al-waqti. Kami ini biasa mengambil wudhu sebelum waktu sholat tiba. Jadi kalau yang pertama wudhunya setelah mendengar ada. Kalau ini tidak, dia sudah berposisi mengambil wudhu sebelum waktu sholat tiba. Artinya sebelum azan dikumandangkan. Ya berarti kan lebih dasar lagi. Dari bintang naik lagi ke bulan. Nah ini asumsi gitu. Lagi-lagi malaikatnya kepo. Apalagi dia gitu. Siapa lagi ini orang yang luar biasa cahayanya itu kan. Tanya lagi. Fataqulul malaikah. Malaikat kemudian tanya kepada mereka, makanat a'malukum. Apa amalan apa yang membuat kok kalian semuanya itu wajahnya kok begitu terang, sinarnya luar biasa ya dahsyat. Malaikat tanya lagi. Kemudian apa jawabannya? Kunna nasma'ul adzan fil masjid. Orang ini yang seperti matahari itu, dia mendengarkan adzan dan dia posisinya sudah di masjid. Hadisnya kan tentang makmum ya Pak. Lalu kalau imamnya bagaimana? Iya juga. Saya sih analogikannya imamnya harus lebih daripada makmumnya kan gitu. Karena posisi imam kan mestinya lebih utama gitu kan. Tapi hadisnya Pak, hadisnya itu dalam posisi sebagai makmum. Sebagai makmum, karena hadisnya barang siapa yang takbiratul bersama imam. Itu artinya kalau makmum dapat begitu, apalagi imamnya, karena imamnya kan jadi ukuran. Tidak mungkin makmum dapat surga 40 kalau tidak ada imam. Kayak gitu. Logikanya. Tapi hadisnya nggak ada Pak. Hadisnya nggak ada menyebut imam. Gitu.
Waalaikumsalam.